Labs Kulian, welcome to Obrolan Luar Kelas Podcast. Ngobrol asik, isi menarik, tempat di mana kita bincang seru dan santai di balik tembok sekolah Labs Kulian Cirendah. Di episode perdana kali ini kita bakal ngobrol tentang acara terbesar, terkeren, tergokilnya Labs Kulian Cirendah. Bareng sama orang-orang di balik layarnya juga nih, yang pastinya cantik-cantik juga dong. Here they are, Brenda dan Priyanka. Hai Ara. Hai. Jadi Rendezvous ini adalah acara terbesarnya Labs Kulian Cirendah nih, dimana kita bakal ngobrol sama Brenda sebagai ketua pelaksananya tahun ini dan juga Pri sebagai koordinator acaranya tahun ini juga. Aku mau nanya-nanya dong ke kalian, Rendezvous tahun ini temanya apa dan kenapa milih tema ini sih? Oke, awalnya dulu ya. Untuk Rendezvous-nya sendiri, Rendezvous itu semacam annual event atau event tahunannya punya SMA Labs Kulian Cirendah. Dan kali ini Rendezvous ini udah keempat di angkatan keempat juga. Oke. Terus untuk temanya, jadi kita ada Tropical of Luau, Yes. dan dia ini kayak Hawaii gitu deh Yeah. temanya. Dan pastinya ini akan menarik banget, desain-desainnya juga Yes. bagus-bagus banget. Terus kita punya tagline juga nih buat tema kita yang kali ini. Apa Yeah. tuh brand tagline-nya? Whispers of Aloha. Yeay, keren banget. Kalau ditanya kenapa sih milih tema ini tuh awalnya dari koor Creative Arts kita yang emang menyarankan untuk pakai tema ini karena dari segi dekorasi, segi warna itu masa cocok dan match untuk event kita yang kali ini. Oke. Seperti itu. Sebelum jadi kru, kalian pasti udah pernah nonton dong Labs Kulian Cirendah pensi Rendezvous ini. Ceritain dong experience kalian sebagai penonton RDV waktu itu gimana? Kebetulan aku belum ya, tapi Pri pernah ya Pri ya? Iya, aku Iya. pernah. Jadi dari tahun pertama itu, dari tahun pertama RDV, aku udah nonton yang gestarnya itu aku inget ada Raisa juga. Oh iya iya. Nah banget. itu seru banget kan. Kayaknya Iya. aku juga nonton tuh bareng Ara. Jadi kita Iya nonton dong, bareng iya. dari RDV pertama sampai RDV ketiga itu aku selalu nonton. Iya iya. Dan gak pernah absen deh nonton RDV. Terus gara-gara nonton RDV itu jadi kayak tertarik banget buat jadi kru di RDV kali ini gitu. Overall RDV yang kalian paling suka apa tuh? RDV yang paling Jujur ya, aku Jujur? angkatan pertama sih. Oh iya. Jujur mungkin itu karena kayak pertama banget. Iya, iya. Paling pertama. Jadi kita juga masih SMP awal Iya, banget ya, jadi Ra. kayak Oh, emang oke. masa-masanya kayak kerasa nih, wah gila nih nonton pensi. Iya, dan kita masih excited, Iya, excited iya. banget waktu itu. Terus juga line apa juga keren-keren juga kan, apalagi angkatan pertama. Jadi menurut aku emang seru sih yang angkatan pertama itu. Dan kita langsung amazed waktu itu angkatan pertama langsung di Basket Hall Senayan. Iya benar Wah, banget. Yang kayak wah angkatan pertama bisa Basket Hall Senayan. Iya, itu keren sih. bener-bener. Jadi patokan juga gak sih buat kita Iya. kalau Yes. misalkan tahun-tahun berikutnya mau That's right. bikin pensi kan. Yep. Oke, aku mau nanya lagi nih. Pengalaman yang paling berkesan deh kalau kalian nonton pensi ini tuh apa? Kalau aku dulu jadi kan pengalaman paling berkesan ya. Waktu itu tuh pertama kali aku nonton Raisa. Terus sih. kayak Raisa pecah banget. Raisa pecah banget. Iya. Terus abis itu pertama kali juga tahu band Changcuters. Awalnya tuh nggak tahu sama sekali band Changcuters. Iya, Abis itu gara-gara Oke. RDV yang kali pertama itu jadi tahu nih ada band namanya Changcuters. Terus pertama kali juga jujur itu pertama kali aku konser. Oh, Pertama kali iya. aku konser itu ada di Oh. RDV juga. Jadi pertama kali ngerasain pulang malam. Terus, iya. Berangkat juga harus siang kan. Terus abis itu harus tahu rundown-nya itu kayak apa. Jadi seru banget sih. Terus kayak ngelihat desain-desainnya di panggung. Terus abis itu di kalau misalnya di pensi itu nggak cuman gestar loh, di luar juga ada tenants untuk makan dan segala macam. Iya, Itu juga benar-benar. pertama kali tahu ada di RDV gitu. Nah, kalau aku sebenarnya belum pernah nih nonton RDV as penonton gitu, tapi pernah as panitia di Rendezvous yang ketiga. Yang 2024. Iya. Tapi yang paling berkesan itu aku waktu nonton Yura Yunita. Wah, itu keren Yes, keren sih. banget. Itu crowd- aku crowdnya merinding pecah. banget. Itu Pecah. crowd paling pecah Crowdnya menurut pecah. aku. Yes. Oke. Terus kan sekarang kita udah jadi panitianya kan, udah jadi orang di balik layar Rendezvous 2025. Lebih nervous atau malah excited nih buat tahun ini? Gimana nih kalian? Jujur dua-duanya ya. Ada nervous, Yes, ada excitednya juga. Iya. Iya. Kalau nervousnya apa tuh, Bran? Nervousnya mungkin karena ini akhirnya jadi kita yang ngurusin ya di angkatan kita. Iya. Entah kayak misalnya
kan kita jadi mikir lagi konsep dari Dari awal banget. Terus anak-anak panitia juga pertama kali ini dari angkatan kita emang mengurus gitu kan. Selama ini kan kita biasanya kan ikutnya kakak kelas kan. Iya benar. Ya tentunya ada kagok-kagok kayak dikit, ada kayak miss-missnya dikit. Tapi excitednya ya itu nggak sabar juga nanti hari hanya kita bakal gimana sih hasil hard work kita as angkatan gitu udah ngurusin Rendezvous kayak gitu. Oke. So far Gitu. udah sampai mana sih progresnya? Nah, progresnya kita baru aja launching Prisel 1 ya Pi? Iya, launching Prisel 1. Iya. Yang alhamdulillahnya kita juga sold Iya, out di Prisel 1. bener. Jadi makin excited nanti ketemu penonton nanti. Yes. Terus balik lagi ke topik yang tadi nervous dan excited ya Ra. Iya. Mungkin nervousnya juga karena tahun ini tuh kita pindah venue. Kita Wah, pindah wah, venue iya, dari bener Basket banget. Hall ke Istora. Itu udah di-spill juga sih di IG kita. Iya. Pindah ke Istora yang jumlah penontonnya juga lebih banyak. Iya. Tapi excitednya tempatnya jauh lebih besar. Iya sih. Terus kelihatan. nanti kita bakal ketemu penontonnya juga lebih banyak. Yes, bener. Betul, betul. Terus ya gitu deh pokoknya. Berarti Stay tune. kalau di Istora tuh berarti kalian yang pertama ya pindah venue gitu. Iya. Oke. Tapi karena itu ya targetnya kita juga harus lebih Wow lagi lebih gitu wow ya. lagi kan. Iya. Apa sih suka duka kalian selama persiapan Rendezvous 2025 ini? Ada gak sih? Kayak struggle sendirinya Kalau gitu. sukanya mungkin jadi lebih banyak banget belajar apalagi tentang event ini kan. Iya. Karena kan gak semua sekolah maksudnya bisa belajar tentang Iya, event. betul. Nah kita selama jadi panitia ini di acara Rendezvous ini belajar banyak banget dari cara gimana ngatur konsep, target, gimana cara konsisten kita. Yes, konsistennya paling Iya, penting sih. konsisten di setiap divisi kan juga paling penting kan. Oke. Gitu. Kalau Dukanya. aku kalau dukanya apa ya? Dukanya apa ya, ayo? Dukanya itu Pasti ada gak sih? ini sih Struggle-nya lebih gitu sih, struggle itu lebih ke bangkitin semangat lagi untuk Iya, nerusin. bener-bener. Jadi lebih ke konsisten juga. Heeh. Jadi kayak takut banget misalnya banyak ketakutan kayak tiketnya nggak sold, Iya, takut Mm. nggak sesuai ekspektasi penonton, Nggak dapet target, nggak itu. sesuai sama ekspektasi kita juga. Yes. Padahal kayak udah banyak yang support, terus nggak Mm. sesuai sama ekspektasi, terus tiketnya nggak sold apa segala macam. Iya, bener, Cuman bener. sejauh ini sih masih aman ya Brand, dan Iya, kita masih mau banget untuk RDV ini tetap lanjut dan ada gitu. Oke. Berarti emang pasti di setiap acara gini pasti ada resiko yang harus kita ambil gitu ya nggak sih? Iya. Iya, Harus iya. berani ambil keputusan juga. Iya. Benar, itu Harus benar. hati-hati juga kan. Oke, di sini orang-orang yang terlibat di balik layar RDV gitu siapa aja sih? Ada kita tentunya angkatan kita kelas 11 Angkatan Catyakara ya Angkatan Brand. Catyakara. Dan ada juga panitia kelas 10 Pancakara yang emang mau ngebantu kita di Rendezvous 2025 sekalian untuk mereka belajar juga kan Buat persiapan tahun depan. Iya. tahun depan. Terus dari pihak sekolah, dari GUBIM-nya, guru pembimbing, Dari yayasan juga. yayasan tentunya, dan ada dari Orang Mothers tua, Team, iya. Parents Team, seperti itu. Oke. Yes. Ada nggak sih hal-hal yang kalian pelajarin selama proses persiapan Rendezvous ini? Apa aja kira-kira hal-hal yang kayak emang wah ternyata aku bisa nih ngerjain kayak gini. Jadi kayak selama proses persiapannya itu apa aja gitu? Kalau aku as a event sebenarnya ini sih nyeleksi vendor untuk stage-nya, Pitching ya, untuk pitching pitching vendor. Iya, oke. Itu tuh amat sangat ternyata harus fokus banget, harus teliti banget. Iya. Terus kita juga harus list juga kekurangannya apa, kelebihannya apa. Dan itu lumayan Iya. challenging karena kayak sebenarnya kan gak ada tuh yang namanya kayak kursus untuk bikin event Yes, untuk bener banget, dari bener kita banget. SMP. Jadi kita Ha-ha. bener-bener cuman learning by watching yang kayak Iya, tahun lalu aja. bener. Jadi Oke. kita juga learning by doing di sini. Jadi Iya. itu struggle aku sih as a event gitu. Kalau menurut kamu kan kamu event nih, time management tuh ngaruh gak sih buat kamu sendiri sama Oke. kamu apply ke acaranya ini tuh ngaruh nggak? Ngaruh banget. Jadi time management nih ngaruh banget buat nanti eventnya ataupun before eventnya. Jadi Yes. kayak misalnya kayak aku harus bagi waktu nih antara kan nanti ada bagian stage, ada bagian Iya, artis, ada bagian rundown. Itu tuh harus dipasin banget kira-kira harus yang dikerjain mana dulu nih, prioritas juga. Harus yang stage dulu, yang artis dulu atau rundown dulu
atau kita lihat dulu nih venue-nya kayak apa Iya. gitu. Kalau kamu Bren gimana? Kalau aku SBPH mungkin yang aku pelajarin banyak banget itu kayak gimana cara aku bisa nge-manage setiap divisi itu progresnya sama. Oh, iya. Karena kadang tuh kita ada progresnya setiap divisi beda-beda kan. Ada yang misalnya jauh lebih maju duluan, ada yang misalnya terlalu mundur. Iya, betul. Nah itu gimana cara aku kayak bisa ngatur dan gimana cara aku bisa ngebantu juga mereka untuk oke, kita konsisten targetnya segini terus gitu. Iya sih benar. Iya. Dari aku lihat emang time management tuh emang yang paling penting. Yes, Apalagi kita kan benar juga banget. masih pelajar Yes. kan. Kita harus akademiknya belajar juga juga, seimbang. jangan lupa. Jangan lupa itu jangan lupa sih. Apalagi Itu kita jangan kan lupa. mau Iya. banget PTN, PTLN Yes. nih. Berarti harus bener-bener lebih giat lagi juga belajarnya gitu. Dan time managementnya juga. Tapi kalian tuh experience dari tahun lalu tuh apa aja? Ceritain dong, pasti seru-seru dong. Pasti ada struggle juga, ada keluh kesahnya. Yes. Boleh ceritain dong. Coba dari Oke, coba kalau dari aku ya. Kayak seberapa ngefeknya jadi panit dari tahun Aku lalu gitu. sebagai general assistant event saat itu, core event ya. dan core as event. nanti lanjutnya ketua Iya. Predev Oh, juga iya. ya Bren. Iya. Kamu jadi apa tahun lalu? Aku jadi stage Stage director, director. anggota stage director. Tapi Pri, aku denger kamu tuh sempet stay-nya tuh kerja di FOH ya? Itu tuh Iya. ngapain sih Pri? Keren Iya. banget dong. Iya. Sumpah, jadi awalnya tuh aku nggak tahu ya FOH tuh apa. Jujur, Yes. waktu daftar stage director pun, aku sebenarnya nggak tahu kalau misalnya stage director itu kerjanya sebenarnya di FOH. Jadi aku pikir emang iya, cuman iya. rundown dan timekeeper yang emang ada di depan panggung gitu. Oh, iya. Oke. Ternyata aku bagi tugas nih. Jadi stage director itu cuma 2 orang. Mm-mm. Ada aku sama ada Kayara, kakak kelas gitu. Oke. Terus jadi Kayara itu bagian di depan stage-nya, aku di FOH. Nah di Oh, FOH ini iya, aku iya. lebih ke, jadi aku tuh jadi yang ngetik prompter juga. Jadi untuk cue in ke MC dan ke artis-artis kalau misalnya waktunya ini udah mau habis. Berarti kayak Oke. timekeeper gitu Iya, ya. jadi timekeeper sekaligus kayak briefing while acara itu jalan ke MC. Jadi misalnya nih Oke, aku harus hold artisnya dulu. Dan itu aku nanti ngomong tuh, aku ketik di prompter kayak MC hold dulu ya artisnya, soalnya mereka belum ready gitu. Tapi nanti kalau udah siap, aku juga ngomong by situ. Oh, jadi mereka Oke. bisa baca gitu Iya, ya. jadi mereka bisa baca Yes. gitu. Tapi ini eksklusif banget ya karena cuma berdua. Terus Iya. juga dari yang aku lihat juga Pri itu semenjak penerimaan panitia dia tuh langsung kerja. Iya. Langsung bikin rundown. Iya, Jadi iya, kayak itu. nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe seminggu. Udah kerja Jadi jadi kayak kayak wow banget. Paginya Iya. keterima, malamnya itu langsung bikin rundown karena kan itu masih tahap di proposal ya. Iya. Jadi aku langsung bikin rundown, kira-kira rundown bayangannya kayak apa. Dan itu jujur shock sih. Iya. Jujur shock, langsung kerja tapi happy banget. Iya. Terus mungkin yang experience-nya lagi yang bikin mungkin agak beban nih buat tahun ini. Jadi tahun lalu itu stage director itu berhasil untuk ngaretnya cuman 9 menit Wih, dari keren rundown banget yang udah berarti kita dong. buat. Keren Iya. banget. Dan itu buat tahun ini benar-benar kayak harus di tekenin lagi bahwa tahun lalu tuh Yes. cuma ngaret 9 menit loh. Jangan sampai kita Jadi mundur nih, ngaret mundur, iya. jadi mundur lagi gitu. Kalau aku sih experience-nya itu ya. Keren sih, itu di bawah 10 menit ngaretnya jadi kayak wow banget. Iya, Keren jadi tuh banget sumpah. tetap masih on rundown lah gitu. Oke. Terus kalau dari brandnya gimana nih? Gimana Brand? Kalau aku sebagai general assistant event, aku sebenarnya lebih ngebantu Kak Shira, core event Rendezvous 2024. Yes. Itu saat hari hanya aja. Hari hanya itu aku ngebantu aku jadi LOMC-nya. Gitu, LOMC dadakan gak ya Bren? Nggak begitu kok. Jadi kayak emang, tapi seru sih, seru banget bener-bener. Experience yang gak pernah dapat lagi gitu ya. Yes, nggak pernah, siapa anak SMA yang bisa gitu kan dapat Jadi iya. experience Iya. udah dari stage director jadi LO seperti itu. Oke. Mungkin Yes. brandnya experience-nya juga kayak bukan cuma jadi GA event ya Brand. Maksudnya brandnya juga sambil screening nih kayaknya. Buat kayak kira-kira tahun depan tuh kayak apa ya Iya, Brand. bener, Gitu. bener. Tapi sebelum acaranya ini tuh ada apa aja sih acara-acara dari Rendezvous sebelum konsernya gitu kan? Aku lihat ada CFD segala macam itu. Di balik layar CFD tuh kalian ada apa aja sih? Nah, waktu itu kita sempet ini ya Pri ya, kita
ngebantu CFD juga sama Ara juga Iya kan. Iya. Yes. Jadi kita bikin, jadi tuh kan nggak ada ya tim khusus untuk CFD. Iya. Jadi akhirnya kita bikin tim lagi untuk Iya, tapi Yes. jujur ya, yang aku dengar dari kakak kelas itu tuh sebenarnya mereka sortir kita bertiga itu tuh karena mereka pengen lihat gitu. Ini mereka mampu nggak sih? Jujur aku baru tahu kerjaan sih. kayak gitu. Ya, aku juga baru Iya. tahu. Jujur aku waktu baru itu selesai tahu. acaranya. Gitu. Tapi emang kayak kita, maksudnya emang kita bertiga emang pengen banget ngebantu. Iya, betul. Sebelum CFD itu ada apa lagi sih? Kira-kira tahun lalu tuh kayaknya kita sempat ini gak sih Bren, kayak promosi di Blok M. Ingat gak yang kita nyanyi? Oh, kita iya. nyanyi. Oh, Yes, iya, kita iya. karaoke aja itu di Blok M. Iya, ya. jadi kita Tapi karaoke. pakai lagu-lagu Ha-ha. artis yang Yes. saat itu ya. Yes, Iya. benar. Jujur Oke. itu kita pikir bakal ribet kan perizinan. Enggak. Ternyata enggak. Iya, Ternyata enggak, maksudnya ternyata lumayan smooth ya. Iya, lumayan gitu. smooth. Terus buat yang balik lagi ke CFD-nya. Jadi di CFD itu kita selain kayak pakai banner jalan apa Iya. segala macam. Jadi kita itu ada disuruh bikin balon. Yes. Sebanyak berapa sih? 100. Dan itu kita kerjain sendiri. Tapi Sebenarnya dibantu sama kakak saja. Iya, kan? maksudnya kayak Iya. nggak pakai vendor. Iya, Kita betul. bener-bener kayak beli sendiri, niup Gunting sendiri. sendiri, Gunting, sendiri. iya. Itu guys kalau kalian tahu ya, itu kita pakai maskotnya. Maskotnya namanya Zil. by the Zil, way. Itu lucu kita banget tuh temanya Zil. merry-go-round kan. Iya. Jadi kayak dia agak-agak kayak badut-badut Iya. gitu. Itu kan susah ya patternnya, kita gunting sendiri. Iya. Itu sih. kita patternnya gunting Itu sendiri. waktu itu inget banget sama Kauda, sama Karai juga Iya, kan. sama Kayak- Kaska. Iya, Kaska Karaya. juga. Karaya Iya, juga, iya, Iya, betul, bener betul. banget. Itu seru banget sih. Tapi Iya. itu terbayarkan Tapi setelah iya. itu terbayarkan setelah CFD-nya udah dimulai. Terus habis itu kan sebenarnya Beneran. tujuan kita balon itu kan nanti kasih ke anak-anak kecil yang Iya, ada di pas kita bener. jalan CFD kan. Bener. Pas ngeliat mereka happy gitu, terus kayak mereka juga curious nih, mereka penasaran tentang apa sih sebenarnya eventnya. Itu sih terbayarkan banget Iya, capeknya kita kayak betul. apa gitu. Oke, berarti itu ya experience-nya Yes. selama jadi panitia. Oke, ini aku lihat nih outfit kalian tuh bagus-bagus banget nih. Berarti ini apa nih, merchandise ya? Yes, Ini Iya dijual banget. gak sih? Cara belinya gimana deh? Nah, kalau cara beli merchandise dari RDV tahun ini itu bisa cek di postan terbaru kita, ada di IG Rendezvous 25. Itu bisa klik link aja, nanti klik link tersebut diarahkan ke Gform. Gformnya nanti bisa ya, dari ya, OTM, ada kategori OTM eksternal, siswa dan misalnya tenaga didik dari lab school gitu. Nanti oke, tinggal oke. isi aja data diri, size-nya mau yang mana, modelnya mau yang mana. Terus nanti tinggal payment-nya bisa dari rekening. Ada kita tulis rekening udah tertera di Gform-nya sama QRIS-nya. Seperti itu. Oke. Jadi tinggal transfer aja. Iya, tinggal transfer gitu. aja. Jujur gitu. aku nih pernah dengar merch ini tuh Rendezvous nih pernah live TikTok ya. Wah. Kira-kira tahun ini tuh bakal kepikiran live TikTok lagi gak ya? Soalnya tuh aku lihat tuh happening banget juga soalnya tahun lalu gitu. Jujur kita mau banget malah karena Mungkin kita akan masukin ke katalog juga gak sih? iya bener. Jujur, iya, itu iya, itu ide bagus keranjang ya. kuning Keranjang gitu ya. Keranjang gitu. kuning gitu. Merch Itu akan kita Rendezvous. masukin ke situ sih. Oke. Jadi itu mungkin bakal jadi strategi media promosi kita juga Iya, dan media penjualan kita juga. lewat live TikTok itu. Yes. Gitu. Oke. Siapa sih kira-kira yang bikin desainnya ini? Keren banget loh soalnya. Nah, kita tuh kalau dari tahun ke tahun desain kita tuh nggak pernah misal dibuat orang lain Orang gitu lain ya. Orang lain Kita dari selalu- luar sekolah dan luar panitia itu Yes. nggak pernah. Kita selalu sendiri, yaitu ada koordinator dari creative arts kita. Oh, Dan gitu. tim-timnya ya, Jadi Bren? Tim-timnya, yes. anak SMA gambar-gambar gitu. Iya. Jadi desain sendiri gitu. Iya. Keren Nanti banget sih. dicetaknya sama anak merchandise di bagian finance, Finance. gitu ya, Berarti jadi Bren? vendor Begitu. gitu-gitu ya. Yes, Berarti. jadi- oke, oke. Jadi vendor kita tuh vendor untuk cetak baju aja, bukan Mm-mm. untuk gambar ya. Kalau Terus gambar nanti tuh juga- dari anak CA-nya Mm-mm, sendiri. ada liner segala macem kan nanti. Oke. Bisa Eh, sebutin gak Bren kira-kira kayak apa aja sih? iya, Iya. kayak Iya, bener-bener barang-barang yang dijual tuh apa aja? merch Oh, tahun ini. ada kaos, ada keychain, Notebook. tote bag, notebook sama stiker. Nanti kalau Oke, misal nanti kita kalau misal post batch 2 nanti mungkin ada yang lebih baru lagi Iya, nih produk jadi ini kita. masih Yes, masih batch 1 gambaran nih. awalnya Iya, gitu ya. Mungkin kalau misalnya videonya di-upload bisa jadi kita udah ke batch 2 ya. Mm-mm, Jadi karena- kalian harus pantengin terus tuh. IG Betul, kita. betul. Kaos kita juga kali ini kan ada baby tea-nya kan. Iya. Oh, iya, iya. Jadi iya, I see. boleh jelasin nggak kira-kira ini kaos dari tahun berapa aja?
Kalau aku lagi pakai kaos panitia BPH-nya dari RDV 2023. Berarti 2 tahun lalu tuh ya. Yes, Iya. itu yang RDV kedua. Nah, Oke. kalau misalnya dari Ara dulu deh, biar berurutan. Kalau aku ini dari tahun lalu guys, ini merchandise-nya dari tahun lalu tuh berarti yang ketiga. Iya, yang ketiga. Gitu. Kalau aku ini merch baru kita nih. Jadi merch baru RDV yang tahun ini. Nih. Eksklusif ya. Nih. Jadi selain ada yang warna putih, ini juga ada yang warna ungu. Cuman ini aku lagi pakai yang warna putih. Size-nya ada dari size S, S sampai XL. XL. Gitu. Gitu. Ini yang tadi aku dengerin tuh ada yang normal size sama yang baby T ya. Ya. Itu kira-kira bedanya apa sih? Jadi kalau misalnya baby T itu sebenarnya lebih ke press body gitu Iya, sih. slim fit Oh, Slim fit, iya, slim iya, fit. iya. Jadi dia slim fit. Jadi kan biasanya kalau misalnya kaos-kaos yang lain kan cuman kayak kaos gombrong biasa aja Iya, kan. Nah benar ini tuh banget. kita mau bikin yang beda juga dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bikin yang baby T yang slim fit. Nah, Gitu. kalau yang satu lagi yang ungu itu masih yang normal size-nya Normal aja. Tapi nanti di batch 2 kita bakal keluarin baby T version juga. Oh, Jadi oke, stay oke, tune. oke. Iya, jadi Yes. ini kita sebenarnya sambil coba lihat pasar ya. Kira-kira pada suka nggak sih sebenarnya sama t-shirt kita yang baby T ini? Oke, Yes, jadi benar. baru tahun ini ya ada baby T ya gitu. Yes. Oke. Aku mau balik lagi deh ke experience gitu. Kira-kira hal-hal apa aja yang menurut kalian tuh emang seru dan juga kayak kalian tuh lebih belajar apa aja sih gitu. Karena kan tadi ada yang jadi GA, ada yang general admission, terus ada juga yang jadi stage director kan. Kira-kira apa sih hal-hal yang emang menurut kalian tuh kalian suka dan emang seru gitu. Oke, ini mungkin pengalaman di balik layarnya ya. Yes. Jadi kita tuh karena venue-nya itu jauh ya, jauh dari rumah aku, lumayan jauh juga dari sekolah. Iya. Jadi bolak-balik Betul, venue-nya betul. tuh lumayan PR sih. Apalagi kita di H-2 itu kita belum nginep ya, kita Iya, belum nginep di Iya. hotel. Jadi masih PR banget, kita bolak-baliknya nebeng sana sini. Iya, Terus benar. kayak diburu waktu juga karena kan kita pulang sekolah harus langsung ke sana, harus Iya, cek venue. benar-benar. Karena kan kita harus pastiin juga sama orang loading in sama loading outnya nih. Cie tau banget tuh kayaknya. Iya kan, karena yang bikin rundown maaf. Gitu. Jadi Perkap-perkapnya gitu iya, semua tahu ya. iya, Iya. jadi harus tahu banget gitu. Jadi harus datang tepat waktu juga. Oke. Terus kita juga nginep di H-1 ya. Kita ini Yes. bertiga gak sih? Iya, Kenapa kita sih nginep sebenarnya kita nginep? Karena kita itu pulang H-1 itu selesai check sound itu aku baru di jam 3:30 pagi. Jadi gantian itu jam 3:30 pagi. Jadi kita kan nggak mungkin tuh kita pulang ke rumah terus Iya. besok jam 7 kita harus di venue lagi. Iya, benar. Jadi akhirnya kita nginep gitu, dan kita nginepnya bareng-bareng ya. Iya. Iya, benar. BTW mau sharing aja nih cerita-cerita. Kebetulan aku tuh nginepnya sama mereka kan, dan mereka nih anak event gitu ya. Dan aku nih PR, anak konten. Oke. Jadi pas hari H-nya mereka bangun jam 4 pagi. Itu mereka udah mandi, udah make up, udah siap-siap semuanya. Terus aku tuh yang kayak masih baru bangun, aku belum make up, masih lusuh, bener-bener kayak cuma mandi doang. Aku sampai bawa koper ke dalam ruang panitianya dan aku tidur dulu karena nunggu kalian check sound. Iya, Itu dan iya, karena iya. open gitu masih jam 11-12an kan. Iya, iya, Itu lama benar, banget. Jadi benar. aku harus nunggu sampai orang-orang rame, sampai datin sama kakak kelas yang perkap yang loading ini kayak, kenapa Ini ada orang anak konten tidur di sini tidur di gitu sini. loh. Iya, jadi tadinya tuh aku udah bilang kan sama Ara, di kamar dulu aja. Kenapa sih gitu nggak di kamar dulu? Kita duluan. Ternyata kan nyari Gojek Gokar pagi-pagi kan lumayan susah kan. Betul. Jadi nggak ada yang nganterin juga. Terus waktu itu tuh mumpung ada yang nganterin kita, jadi ya udah Ara sekalian Iya. ikut aja sekarang Iya, event. Terus FYI aku dia juga penakut tidur. guys, jadi aku gak mau Iya. gitu. Terus Ra, Oke, jadi nih aku mau nanya lagi nih, apa sih yang bikin Rendezvous 2025 ini beda sama tahun-tahun sebelumnya? Dan kenapa Obrolers dan Lab Kulian wajib banget datang ke acara Rendezvous 2025 ini? Mungkin kalau ditanya apa yang beda, mungkin kalau dari segi venue kali ya, venue kita juga udah beda kan, kita pindah ke Istora Senayan. Tapi tentunya dari konsepnya, dari gimana strategi kita di RDV kali ini juga bakal beda banget. Dan that's why kita makanya kalian wajib banget buat nonton Rendezvous 2025.
Mungkin Yes. selain venue yang beda, kita kan emang tiap tahun temanya beda nih. Iya. Jadi Iya, pasti betul, nanti betul. suasananya tuh akan beda juga Yes. dari tahun-tahun yang lalu. Mm-mm. Jadi kalian wajib banget sih datang yang kali ini. Karena walaupun kalian udah nonton tahun lalu, cuman kan tahun lalu temanya kayak karusel-karusel gitu tuh. Kita kan tahun itu juga ini lucu itu tau. juga lucu. Iya, itu Main juga lucu. bisa ada kan karusel ya, yang bisa karuselnya dinaikin itu kan. bisa naikin, naikin, bisa, 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 bisa. Aku naik kok. Ya aku juga naik ke Amin 1. Iya sama. Testimoni Testimoni, dulu. yes. Terus di tahun ini kita temanya Hawaii yang Yes. itu berbeda-beda 180 derajat banget Iya. gitu. Sama-sama rame, cuma beda aja, beda vibes-nya beda juga. vibes-nya gitu. Iya. Jadi nanti kalian harus pokoknya harus nonton juga. Oke, pokoknya intinya stay tune aja ya juga kan. Karena kan ini beda tema, beda artisnya juga mostly beda gitu kan. Iya, benar banget. Terus juga dari merch-nya juga beda. Kita pasti ini juga salah satu alasannya kenapa kita wajib nonton Rendezvous tahun ini Yes. gitu. Gitu. Oke deh, pokoknya kita bakal ada Rendezvous di tanggal berapa sih, guys? Oke, nanti kalian bisa nonton Rendezvous hari Sabtu 9 Agustus 2025 di Istora Senayan. Yeay. Mau minta dong kira-kira spill line up dan juga presale kedua dong berarti ya. Itu kapan Yes. sih kira-kira? Untuk line up-nya sendiri, gimana nih Refri sebagai event? Jadi kan kita udah ada 2 line up nih yang muncul di kita, ada Kahitna Yes. sama ada Parade Hujan. Jadi untuk third guest star kita yang udah pasti nih. Fix nih, Udah fix nih, nih, fix fix nih, nih. fix nih. Apa Dan- tuh? Dan kayaknya ini akan menarik dan nggak banyak di pensil lain ya. Iya. Oh, iya, Ini iya. rada door gitu. Kayak beda dari yang lain, anti mainstream gitu ya, Yes. anti Han mainstream. siap-siap ya, siap-siap Oke. nih. Siapa dengerin, tuh? siap-siap. Oke. Ayo. Jadi kita akan ngundang Denny Denny Cakna. Cakna. Dia tuh yang nyanyi pakai bahasa Jawa ya? Iya, Iya. iya. Jadi Dia itu emang- terkenal banget di kalangan Jawa Tengah ya, Bren? Yes. Kenapa iya, sih iya, iya. kita mau Anti mainstream gitu Iya, ya? iya, Beda dari yang anti lain. mainstream. Ini kan Rendezvous ya, nggak mungkin dong artis cuma 3 doang. Kira-kira mau ada siapa lagi nih? selain Itu udah Denny pasti Caknan? gak sih? Udah Iya. pasti gak mungkin 3 doang. Iya, karena kan Yes. Rendezvous juga dikenalnya bagus-bagus juga kan artisnya di tahun Mm-mm. lalu gitu. Kira-kira kan bisa kasih tahu nggak nih artisnya selain Denny Caknan, Kahitna dan Parade Hujan tuh ada siapa lagi? Bener artisnya gong sih. Jadi gong. ini artis main artis kita tuh ada di artis yang akan kita sebutin Yes. ini. Bakal dar dan bakal gong Iya. banget. Bakal pokoknya. shock banget nih Iya. orang-orang. Jadi kita Emang kenapa sebutin sih? Kenapa yang bikin shocknya tuh kenapa? ya. Karena Jadi dia jarang atau gimana? jadi clue-nya ya, clue sebelum kita ngomong. Jadi ini artis yang diidam-idamkan Yes. dan pasti semua kalangan tuh tahu lagunya, Oh, tahu iya, lagunya iya, dan tahu iya. artisnya. Dan pasti udah ngefans banget lah. Iya, Mm-mm. legend Kita lah langsung- intinya. Kita langsung Legend. sebutin aja kali ya. Oke. Iya. Jadi Kira-kira untuk siapa tuh, artis guys? keempat kita dan main guest star kita adalah Sheila on Seven. Ih, gila keren banget. Prosesnya gimana sih dapet Sheila on Seven ini keren banget. Sebenarnya tuh kita tuh nge-reach out dari angkatan pertama juga sebenarnya. Iya, si angkatan pertama ini Iya. udah nge-reach out untuk kayak dia mau ke Sheila on Seven Manggung gitu iya, ya. di Rendezvous. betul. Iya, manggung. Udah dikontak juga manajer itu Manajer dari juga udah tahu ya. Iya, udah tahu Mm-mm. dari angkatan 1. Mereka tuh inget juga ternyata kita pernah Yes. approach gitu. Oh, jadi mereka bilang gitu kalau misalkan dari tahun pertama udah pernah coba buat nge-approach mereka Sheila on Seven ini. Iya, Iya, betul. terus Oke, oke. kayak kan ada gubim-gubim kita ya juga yang kayak selalu dampingin dari angkatan 1 Iya. kan. Jadi mereka juga cerita ke kita kalau Mm-mm, misalnya Iya. memang mau ngundang Sheila on Seven Sheila on ini. Seven. Jadi dimulai dari tanggal 7 Desember. Iya. 7 Desember tuh kita Nge-reach out approach ya tuh. 2024 di tahun lalu berarti Iya. ya. kita approach ke manajernya untuk kayak ngasih proposal juga untuk kita untuk mereka tampil di RDV Iya. gitu. Terus abis itu udahlah berjalan waktu, kita ada presentasi. Iya, proses administrasinya juga. Iya, presentasi ke mereka, terus Iya. nunggu jawaban mereka yang lumayan lama. Iya. 5 bulan tuh lama loh guys. Lama, Iya, lama, 5 bulan. lama. Dari Soalnya tahun lalu lagi. iya dari tahun Mm-mm. lalu itu lama banget. Terus kayak Iya. kita juga sambil nggak mungkin juga dong kita cuma nungguin Iya. yang Sheila on Seven. Kita juga buat line up lagi iya kan. harus running terus pokoknya. Terus akhirnya kita dapat jawaban di tanggal 7 Mei. Yeay, Jadi sama-sama happy di tanggal banget. 7. Jadi Gila. 7 Desember dan 7 Mei itu tuh kayak lucky number kita mungkin Iya. ya. On Seven lagi. Iya. Iya, jadi kita tanggal 7 Desember Tapi waktu- terus 7 Mei 7 Mei mereka confirm untuk
tampil di RDV. Wah, itu shocking news Itu banget ke shock semua banget sih. panitia. Iya, iya. Dan yang paling keselnya itu adalah di tanggal 7 Mei itu kita nggak langsung tahu anak-anak. Iya. Oh iya, Jadi- jadi itu yang nge-approach pas tahu tanggal 7 itu siapa kira-kira? Jadi itu ada dari Gubim kita sama Iya. dari murid juga sebenarnya. Mm-mm. Cuman Oh, bukan oke. bukan kayak aku atau Brenda. Iya. Oh, jadi itu Yang kayak langsung, LO-nya gitu. Iya, Iya. LO-nya Oke, mereka oke. Kalau gitu. anak-anak tuh kita bagian yang siapin aja administrasi segala macam. Iya, 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 Seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya tinggal nunggu kabar news mereka. Terus Iya. jadi langsung administrasinya tuh kayak seperti apa gitu. Terus Mm-mm. abis itu karena di tanggal 7 Mei itu kita nggak tahu langsung. Jadi tuh salah satu Gubim kita yang udah tahu duluan itu ngomong ya Bran di grup Iya. WhatsApp gitu, Mm-mm. semau announce gitu loh. Mm-mm. Tapi caranya tuh kayak bikin Kan deg-degan. kayak nggak enak gitu, Tiba-tiba- berarti kayak bikin Mm-mm. bikin- jantungan gitu. Iya bikin Tiba-tiba dia minta maaf. Di Iya, minta grup. maaf sama kita. Ya pantas dong kan, pasti grogi gak sih Iya, kayak gitu. Udah deg-degan juga. Iya. Pokoknya Tapi kayak selama di chat tuh kayak chatnya tuh langsung, misalnya kayak kan ada yang balas tuh langsung fast respon, apa kayak nunggunya lama juga? langsung fast respon dong kita. Kita Mm-mm. langsung fast Iya, iya. respon. Tapi dari Bener. gurunya lama apa? Lama, setengah jam. Jadi kayak bikin deg-degan makin juga nggak sih? deg-degan. Iya, pokoknya Iya, intinya iya. awalnya minta maaf dulu ya Bran. Iya, minta maaf terus di-tagin semua tuh anggota yang ada di grup itu. Aduh. Terus oke. abis itu ternyata minta maaf kalau misalnya dari tanggal 7 itu belum bisa langsung reveal Kasih kalau tahu. misalnya Sheila Iya. Seven itu udah Oh, confirm. oke. Mm-mm. Untungnya good news lah ya. Mm-mm. Putus banget Untung sih. ternyata News banget. Iya, iya, good ngerti, news. ngerti. Jadi mungkin proses singkatnya seperti itu ya untuk betul. Sheila on Seven. Oke, kan abis upload Sheila langsung upload Prisal 2. Itu kok langsung abis tuh gimana caranya, kok bisa sih? Jujur jadi kita tuh kan sebenarnya koor-koor dan BPA ini video call kan Iya. sebelum Trisal ini. Iya, iya. Karena kita deg-degan banget. Sebenarnya kita udah lumayan prediksi karena euforianya tuh udah lumayan heboh Iya, banget iya, ya di kalangan benar. sosial media dan di kalangan anak-anak. Jadi sebenarnya kita prediksinya tuh nggak secepat itu ya, Bren. Betul. Jadi kita pikir tuh ya at least sejam lah. Iya, setengah Habis, jam lah. Setengah jam lah. Iya, habis. iya, benar-benar. Ternyata pas jam 1 di upload, dibuka Yasplesnya itu langsung habis dalam hitungan 1 menit. Yang festival Tribun Iya. A, B, C sama D. Iya. Iya. Itu Terus- jujur aku juga kenapa kamu duluan deh? Ya, Nggak apa. terus ternyata under 3 menit itu VIP VIP. juga habis. Padahal iya? iya, padahal perbandingan VIP sama festival dan Tribun itu kan Jauh. lumayan jauh kan, Iya, Bren? Lumayan harganya jauh. ya. Oh, Iya, makanya kita Kayak lumayan ada kaget. 3 kali lipat sendiri Iya, sebenarnya. iya. Makanya kita Berarti lumayan emang kaget. sefanatik itu berarti ya fans-fans dan Iya. juga mungkin kayak emang banyak juga kan fans Sheila tuh namanya Sheila Gang kan ya. Sheila Gang. Mungkin antusiasnya tuh kenceng Iya. banget kalau Sheila itu manggung gitu. Dan band Sheila ini kan semua kalangan umur kan yang tadi Iya, di awal iya, aku udah benar-benar. bilang kan. Benar-benar. Jadi pasti semuanya tuh pengen banget deh nonton Iya, Sheila. iya, Udah benar-benar. masuk band legend juga. Jadi Iya. wajar aja sebenarnya. Gitu. Buat yang kehabisan Prisal 2 masih bisa ada chance buat beli lagi gak sih? Tenang aja, tetap pantengin aja Instagram kita di Rendezvous 25. Tapi intinya normal tiket itu akan keluar di bulan Mei ini juga. Oh, jadi Iya. eksklusif juga Iya. ya bulan Aman, ini yes. gitu. Oke. Jadi setelah presale 2 tuh kita udah gak buka tiket lagi. Iya. Kita masih punya normal tiket di situ. Iya. Oke. Gitu. Jadi kayak siapin aja mental buat Berarti war golden gitu. banget ya ini. Yes. Ada Sheila on 7 di bulan Mei, Prisal 2 di bulan Mei, dan normal sale-nya juga di bulan Bulan Mei. Mei. Oke. gitu. Nanti pokoknya stay tune aja di IG. Karena kan kalian udah lihat nih euforianya di presale 2 udah seheboh betul. apa. Mm. Jadi pokoknya kalian pantengin terus Yes Please di ada di bio Instagram kita. Betul. Oke deh. Jadi untuk artis-artis yang ada di RDV 2025, yang pertama ada Parade Hujan, Dan kedua ada Kahitna. ketiga ada Denny Caknan, dan yang terakhir ada Sheila on 7. gitu. Terus kalau misalnya mereka mau tahu update-update lagi nih Bren soal normal sale kita yang nanti bakal ada di bulan Mei ini, itu mereka bisa pantengin lewat mana? Nah, kalian bisa langsung aja cek di social media kita, ada di Instagram, TikTok, dan X. Dan kalian search aja Rendezvous 25 itu langsung keluar. Dan bagi kalian yang udah beli tiket, boleh banget open Spotify dan cek playlist kita. Di situ ada lagu-lagu gestar dan nanti kita bisa sing along di sana. Nyanyi bareng-bareng gitu ya. Yes. And good luck guys buat nanti kalian yang akan war di normal tiket nanti. Iya. Dan aku mau ingetin lagi nih, kalau misalnya tiket-tiket ini itu only at
Yes, please. Oke. Iya, itu officialnya guys. Jadi Official partner ya. jangan percaya calon manapun Yes. karena Oke. official tiket kita RDV hanya buka di Mm-mm. Yes Please. Please. Dan panitia tidak bertanggung jawab. Oke. Gitu. Itu aja guys, bareng aku, Pri dan Brenda. Don't forget to like, share, comment untuk next kita bahas apa lagi nih di obrolan luar kelas. Iya. Subscribe juga ke YouTube channelnya Lab School Cerinda Official dan turn on notification-nya biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Follow juga Instagramnya Lab School Cerinda Official supaya bisa up to date info-info lab schoolian. Thank you for watching guys. Bye. See you guys on the next episode. Bye.